Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu honorer? Di sini kita akan membuat curhatan kepada Komisi 2, di mana honorer semua menjerit, mana Komisi 2, apakah mereka ini tahu apa yang ada di SSSN ataupun yang ada di sistem. Semua suruh mendaftar dan mengikuti seleksi P3K, tapi bagaimana kondisi real di dalam SSSN? Apakah mereka ini tahu? Kami nggak bisa daftar Bapak, bagaimana ini solusinya? Bagaimana info lengkapnya? Ikuti video ini sampai selesai. Jadi setiap kolom komentar video kami membahas tentang pendaftaran P3K ini dibanjiri oleh komentar dari rekan-rekan honorer yang tidak dapat mendaftar ya pada P3K 2024. Gara-garanya hanya satu, tidak adanya formasi ya yang disediakan oleh Pemda, khususnya di tempat mereka bekerja. Walaupun di sini akan ada solusi untuk mendaftar ataupun mengambil seleksi di formasi orang lain, namun tentu itu tidaklah mudah. Selain daripada kebijakan paruh waktu yang belum jelas siapa nanti yang akan membayar paruh waktu jika mereka mendaftar di formasi orang lain, juga berkaitan dengan ya Bapak Ibu persyaratan yang harus dilengkapi oleh rekan-rekan honorer saat mereka harus mengambil di formasi orang lain. Nah, sebagaimana dikutip di sini Bapak Ibu, tidak ada formasi saat mendaftar P3K 2024, honorer bisa melamar sesuai ijazah. Nah, bahasa melamar sesuai ijazah ini memang seakan-akan solusi ya, tetapi tentu nanti kita akan lihat beberapa kendalanya. Memasuki hari keempat pendaftaran P3K 2024 kemarin, masalah ketiadaan formasi masih mengemuka. Dewan Forum Honor K2 Teknis Nurbaiti mengatakan hampir semua daerah sudah membuka pendaftaran P3K. Namun ada juga beberapa Pemda belum mengumumkan ya. Tapi bagi Bapak Ibu yang Pemdanya belum mengumumkan, ini bisa saja login langsung. Pada bagian formasi nanti akan muncul ya, karena pastinya pengumuman dalam oleh instansi ke dalam SSSN ini sudah final. Para honorer pun sudah membaca formasi yang diumumkan sejak 30 September dengan berbagai ekspresi. Ada yang senang karena formasi di tempat mereka bekerja tersedia. Nah, inilah sebenarnya mekanisme yang benar, artinya setting formasi sebagaimana jumlah honorer itu sudah benar apabila dilakukan seperti itu. Namun tidak sedikit pula yang bersedih karena di tempat mereka bekerja tidak ada formasi. Ada satu provinsi malah tidak membuka formasi teknis dan hanya formasi guru, kata Bunda Nur. Namun ada juga yang guru tidak buka Bapak Ibu, atau buka tetapi tidak ada formasi ya. Dia mengaku prihatin karena honorer di luar formasi guru tidak bisa melamar lagi. Formasi P3K teknis tidak tersedia sedangkan mereka dilarang melamar di daerah lain ya, yang kebolehan melamar itu hanya pada satu Pemda. Tapi ini tadi ya masalahnya, nanti kita akan sebutkan. Nah, Bunda Nur berharap semua honorer bisa ikut tes tahun ini, jangan lagi ada tersisa. Tapi kira-kira bagaimana caranya? Dia menyarankan kepada honorer yang tidak ada formasi di tempat bekerja untuk tetap ikut pendaftaran P3K 2024. Nah, Bunda Nur ini sebenarnya tahu tidak nih mekanisme yang sebenarnya. Kalau kita hanya disuruh mendaftar, kita harus tahu konsekuensinya ya. Nah, sama juga nih Komisi 2 sedang dicari-cari Bapak Ibu oleh honorer untuk meminta pertanggungjawaban atas pernyataan mereka untuk dapat mendaftar ya. Silakan mendaftar. Bahkan Pak Aba juga sedang dicari-cari oleh honorer untuk meminta penjelasan secara teknis bagaimana cara mendaftar formasi sesuai ijazah saja. Dan itu bukan di kantor kita, namun nanti akan terganjal oleh dua perkara. Apa itu Bapak Ibu dua perkaranya? Yaitu yang pertama surat aktif ya. Surat keterangan aktif bekerja 2 tahun di situ itu harus tentu di tempat yang dilamar ya. Sedangkan kita berada dari instansi lain, itu satu. Sedangkan kemudian yang kedua, kita melamar sesuai ijazah ya. Sedangkan yang dilamar itu mungkin sesuai ijazah tapi kualifikasi pekerjaannya tidak seperti pengalaman kita 2 tahun selama ini. Bagaimana cara membuat suratnya itu? Nah, jadi terganjalnya di situ. Namun di sini lagi-lagi memang kita tetap disarankan suruh mendaftar. Nah, ini tadi barangkali tidak memahami konsep pendaftaran itu sendiri.
Teman-teman daftar saja sesuai ijazah, jika tidak ada formasi di tempat kerja. Honorer bisa pindah kantor, karena yang dimaksud dengan instansi itu bukan kantor, tetapi daerah. Ya, ini tadi ya, ganjarannya adalah surat ya, suket pengalaman dan suket aktif. Menurut Nol, larangan pindah instansi itu sangat baik untuk honorer dan harus disyukuri. Artinya semua honorer dihargai daerahnya, jangan sampai ada honorer dari daerah lain melamar, sehingga bisa menyingkirkan honorer daerah sendiri. Saya mengimbau kepada teman-teman memanfaatkan waktu dengan baik, seringlah berkonsultasi dengan BKD. Ya, ini kita susah ya untuk berkomunikasi dengan ini. Bagi daerah yang tidak membuka formasi teknis, Bunda Nol berharap Kementerian Pan-RB bisa memberikan solusi agar teman-teman bisa mendaftar juga. Nah, ini satu hal ya berkaitan dengan formasi. Dan itu tadi masalahnya, surat keterangan aktif dan surat keterangan pengalaman bagi tenaga teknis khususnya, karena kalau guru itu tidak ada penempatan formasinya di daerah lain, itu tidak ada. Hanya nanti kalau lulus maka formasi di bawah tempat guru mengajar. Nah, ini yang jadi persoalan. Kemudian persoalan kedua juga, ini ada pendaftaran dimulai, ini sudah muncul juga dua persoalan lain untuk P3K. Apa itu? Mari kita lihat di sini. Yang pertama adalah P1 swasta tidak mengantongi izin dari yayasan. Nah, ini ya untuk P1 yang sudah lulus masuk seleksi kategori khusus ini. Mereka prioritas. Diketahui yang P1 merupakan peserta tahun 2021, tapi hingga ini belum mendapatkan formasi. Mereka tidak hanya guru honorer mengajar sekolah negeri, tapi juga sekolah swasta. Nah, namun Bapak Ibu, bagi mereka yang sekolah swasta ini syaratnya adalah melampirkan surat keterangan dari yayasan ya. Nah, ini juga jadi persoalan. Tapi sebenarnya jika yayasan tidak mengeluarkan suratnya, mereka dapat mengambil dari surat keterangan dari dinas ya. Nah, kemudian permasalahan kedua yang dihadapi, formasi juga, khususnya untuk K2 yang tidak mendapatkan formasi. Masalah serius hingga hari ketiga gelombang pertama, yaitu honorer tidak mendapatkan formasi untuk dilamar. Ini sama ya seperti tadi. Masalah ini dihadapi honorer, bahkan mereka yang sudah masuk database BKN dan honorer K2. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya untuk mendaftar P3K 2024 ini tidak ada sangkut pautnya masalah data kependidikan Bapak Ibu dengan tempat kerja Bapak Ibu di database BKN. Itu tidak menjadi persoalan, hanya dikunci NIK-nya, sehingga database BKN Bapak Ibu itu hanya untuk menyatakan Bapak Ibu pernah terdata dan berhak mendaftar di gelombang pertama, dan nanti akan mendapatkan prioritas dalam perankingan. Itu saja. Sedangkan Bapak Ibu nanti jika mendaftar tidak sesuai dengan database, lokasi bekerjanya beda, jabatannya beda, itu tidak menjadi persoalan. Nah, namun itu tadi ya, kalau seandainya memilih formasi sesuai dengan linearitas kita, tapi berada di kantor OPD lain, persoalan yang muncul adalah surat keterangan aktif dan surat pengalaman yang mungkin nanti akan terganjal oleh rekan-rekan semua. Nah, jadi tolonglah Bapak Komisi 2 dan tentu juga Panselnas termasuk Pak Aba juga, mohonlah ini diberikan jawaban nih terkait rekan-rekan yang tidak mendapatkan formasi, tidak dapat mendaftar, kalaupun harus mendaftar ke Pemda, maksudnya di organisasi lain atau OPD lain, pastikan syarat pengalaman dan surat aktif itu betul-betul tidak menjadi persoalan. Harus aktif di tempat mereka bekerja yang sekarang boleh digunakan, atau harus menggunakan surat aktif di tempat mereka melamar. Ini kan jadi persoalan. Mohon itu diberikan. Kita minta juga Komisi 2 turun tangan ya untuk menangani masalah ini. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan dapat didengar oleh para petinggi kita di Komisi 2 dan tentu saja Panselnas. Bagaimana honorer mau diselesaikan tahun ini jika kita tidak dapat mendaftar? Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.